Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi bersama saya Dita Romzi Nur Aziza. Saya dari Prodi Manajemen. Saya dari kampus Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. NIM saya 2016 1201 005. Hari ini saya akan membahas bab 2, yaitu Human Capital dalam era knowledge economy. Ada yang tahu pengertian dari knowledge based economy? Knowledge based economy adalah perekonomian yang secara langsung didasarkan atas produksi, distribusi, serta penggunaan knowledge. Salah seorang pakar manajemen, Peter F. Drucker, menyatakan bahwa informasi dan pengetahuan akan menjadi kunci utama keberhasilan ekonomi di masa depan. The Knowledge Economy Index atau KEI, di mana terdapat 4 pilar yang menjadi dasar penilaian. Yang pertama, kerangka institusi atau organisasi, serta insentif ekonomi untuk menghasilkan efisien dalam pemanfaatan pengetahuan dan pengembangan jiwa kewirausahaan. Yang kedua, masyarakat yang terdidik dan terlatih, yang mampu menciptakan, berbagi dan memanfaatkan pengetahuan dengan baik. Yang ketiga, sistem infrastruktur teknologi dan informasi yang efisien, baik bagi perusahaan, pusat penelitian, universitas, konsultan, dan organisasi lain dalam penciptaan teknologi baru sehingga mampu bersaing dalam lingkungan global. Yang terakhir, yang keempat, adalah teknologi informasi dan komunikasi yang mampu memfasilitas karya kreatif serta pengembangan dan cara melakukan proses informasi. Bagaimana knowledge based ekonomi dapat membangun sebuah negara? Ada 5 bagian. Yang pertama, investasi jangka panjang pada pendidikan. Yang kedua, membangun kapabilitas inovasi. Yang ketiga, modernisasi struktur informasi. Yang keempat, menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif. Yang kelima, menjadi knowledge sebagai fokus utama dalam membangun ekonomi negara. Apa yang harus disiapkan Indonesia di era knowledge economy? Ada 4 bagian. Yang pertama, sebagai fondasi bangunan bangsa Indonesia adalah modal alam dan lingkungan. Kemampuan menjaga kualitas lingkungan dan sumber daya alam untuk membangun berkelanjutan. Yang kedua adalah modal budaya. Kemampuan untuk mengembangkan budaya sendiri serta menyaring dan melokalisasikan budaya global. Yang ketiga adalah modal sosial. Kemampuan membangun kepercayaan, solidaritas sosial, infrastruktur pendidikan, kesehatan dan perekonomian rakyat. Yang terakhir, yang keempat, yaitu modal manusia. Menjadi pijakan yang kuat sebagai modal tertinggi dalam kemajuan Indonesia. Hai guys, ketemu lagi bersama saya Dita Romzi Nur Aziza. Saya ingin melanjutkan bab 3, yaitu Human Capital Readiness. Peran Human Capital bagi perusahaan. Human Resources Division merupakan salah satu supporting unit yang memiliki hak alur proses untuk menciptakan nilai di dalam perusahaan melalui suatu keselarasan strategis.
Proses penyelarasan antara strategi di unit bisnis dengan strategi perusahaan dilaksanakan dengan menentukan jasa strategis yang ditawarkan. Proses tersebut dimulai dengan adanya pengertian yang jelas mengenai perusahaan dan strategi unit bisnis sebagaimana ditunjukkan oleh line organization, strategi map, dan balance score. Masing-masing fungsi support rangka untuk mencapai tujuan dan sasaran perusahaan. Menurut Kaplan 2006, portofolio HR strategis biasanya memiliki 3 komponen, yakni yang pertama strategi kompetensi development program ini mengidentifikasi dan pengembangan kompetensi personal yang penting untuk kesuksesan perusahaan, organization, dan leadership. Sisi perspektif pertumbuhan dan pembelajaran yang terdiri dari human capital, information capital, dan organization capital digunakan untuk mengatasi kesenjangan yang muncul dari ketiga perspektif sebelumnya. PT PPI atau Persero memiliki program yang berkaitan dengan ketiga faktor perspektif ini, yaitu yang A, human capital. Yang pertama menyediakan SDM untuk menangani rekrutmen atau pelatihan di wilayah yang dianggap perlu sehingga lebih fokus. Yang kedua, rekrutmen dilakukan dengan 2 orientasi dibagi menjadi 2. Yang pertama, seleksi untuk penggantian pegawai yang pensiun, mundur, atau meninggal, atau kebutuhan perluasan wilayah pemasaran atau kebutuhan organisasi lainnya. Yang kedua, seleksi untuk menyiapkan kaderisasi khususnya level struktural. Proses ini dilakukan secara berkesinambungan. Terus yang ketiga, menerapkan penilaian kinerja yang dikaitkan dengan pemberian bonus tahunan. Yang bagian B, organization capital. Program pengembangan organisasi dan kepemimpinan merupakan suatu program pengembangan kepemimpinan, penyelenggaraan teamwork, sinergi perusahaan, dan meningkatkan iklim dan nilai perusahaan. Salah satu program PT PPI atau Persero yakni mengadakan pelatihan di bidang leadership. Selain itu, pembinaan SDM dilakukan secara terus-menerus termasuk di dalamnya sosialisasi visi dan misi perusahaan untuk meningkatkan pemahaman tentang keberadaan dan tujuan perusahaan. Bagian C, informasi kapital. Pengembangan integrated information system atau manajemen information system, yakni diharapkan dapat meningkatkan efektivitas serta kecepatan dan ketepatan pengambilan keputusan di setiap jenjang manajemen menuju program Enterprise Resources Planning atau ERP. Proses pengembangan human capital readiness PT PPI atau Persero. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.